Setelah sebelumnya Soren dikembalikan ke tempat asalnya dengan menumpang ke pesawat pengangkut, dia sempat terlibat cekcok dengan anak buahnya yang menilai kalau Soren sudah tidak bisa menjadi seorang pemimpin, di mana hal itu justru membuatnya menjadi contoh bagi orang-orang lain untuk mengingatkan mereka siapa orang yang paling berkuasa di sana. Sementara Quan yang masih stay di planet Madrigal dan bertemu dengan koloni suku mistik yang sebelumnya pernah diceritakan oleh bibinya, harus mendapat masalah ketika dia dipertemukan kembali dengan John yang membawanya ke sebuah tenda. Ternyata di sana Quan dipaksa untuk bertarung melawan John dan meskipun telah menggunakan berbagai macam senjata yang berbeda-beda, dia tetap tidak mampu melukai John sedikit pun. Entah apa maksudnya, kemungkinan hal itu untuk membuat Quan paham bahwa kemarahan saja tidak akan cukup untuk melakukan apa yang dibutuhkan. Setelah berulang kali mati dan memohon agar mereka berhenti, akhirnya John membuka helmnya dan membawa Quan ke sebuah sumur yang sebelumnya diceritakan oleh pemimpin suku mistik untuk bertemu orang misterius yang berdiri di samping sumur tersebut. Orang itu mengatakan kalau suatu saat Quan akan menunjukkan sebuah jalan kepada John untuk menuju ke suatu tempat, dan tidak berselang lama orang tersebut kemudian menghampiri Quan sembari memperlihatkan leluhurnya di masa lalu sampai akhirnya berubah wujud menjadi ayahnya. Di sini, beliau lalu memberitahu Quan kalau sumur tersebut merupakan sebuah portal yang menyimpan bahan bakar di bawah tanah Madrigal. Namun rahasia portal itu tidak akan terungkap sampai planet Madrigal menjadi tempat yang aman, di mana tugas Quan saat ini adalah melindungi portal tersebut. Terakhir, ayahnya kemudian berpesan agar Quan segera kembali ke tempat di mana semuanya dimulai sebelum akhirnya dia tersadar dan menceritakan semuanya kepada pemimpin suku mistik. Go back to where it all began. Keesokan harinya, Quan langsung bergegas ke pos koloni pemberontak tempatnya tinggal dulu dan menemukan sebuah surat milik ayahnya yang berisi tentang sumur portal. Tanpa dia sadari, kedatangannya ke sana tidak luput dari pantauan Vincere melalui satelit yang dapat dengan mudah mengidentifikasi Quan. No. Saat itulah dia mendengar suara kresek-kresek yang berasal dari luar dan ketika Quan mencari tempat untuk bersembunyi, dia pun terkejut saat bertemu dengan Soren yang kembali ke sana untuk menjaganya seperti janjinya kepada John. Dari sini bisa disimpulkan walaupun Soren memiliki wajah yang agak urakan, tapi dia selalu memegang prinsip untuk tetap menepati janjinya kepada John yang hal itu merupakan sebuah ciri-ciri dari seorang lelaki sejati. You should talk. Let's move. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara dari Vincere menggunakan horn pengeras suara untuk meminta Quan agar segera keluar menyerahkan diri. Mendengar hal itu, Quan dan Soren lantas menuju ke ruang komando untuk mengatur rencana di mana mereka berniat meledakkan gas hidrogen untuk menghabisi mereka semua sekaligus, sedangkan dirinya dan Soren akan bersembunyi di sebuah bunker besi yang bisa melindungi mereka dari ledakan. As long as I still get to kill some people. Sialnya ketika Quan berniat mengalirkan gas di pipa utama, tuas otomatisnya macet karena kekacauan saat mereka berperang melawan Covenant, di mana akhirnya Quan memutuskan untuk menyuruh Soren terlebih dahulu memancing para anak buah Vincere dan menuju ke bunker, sedangkan dirinya akan menyusul setelah membuka katup pipa secara manual dengan menggunakan jalur rahasia. Okay. Disinilah mereka juga menemukan semua sisa harta milik kelompok pemberontak yang jumlahnya sangat banyak, sebagai bukti bahwa keluarga Quan memang berasal dari keluarga kaya. Dan melihat hal itu, Soren pun langsung menunjukkan kemampuannya yang sebelumnya terus mengeluh. Dia menunjukkan kemampuan seorang mantan Spartan dengan ketangkasan dan ketenangan jauh di atas prajurit biasa. Bahkan saat Quan hampir saja tertangkap setelah dia berhasil membuka katup pipa utama, Soren masih bisa menyelamatkannya. Namun hal itu juga membuat lokasinya diketahui musuh sehingga dia harus melawan banyak sekali musuh sekaligus.
Dan karena tidak menggunakan armor seperti Spartan pada umumnya, salah satu tembakan Vincer sempat mengenainya. Untungnya Quan yang bersembunyi di bawah truk tidak sengaja menemukan senjata dengan nomor seri 117 yang tidak lain adalah milik John yang tertinggal di sana, di mana dia kemudian menggunakan senjata itu untuk menembak pipa utama. Setelah berhasil mengalahkan Vincer, diperlihatkan Quan dan Soren yang selamat dari insiden ledakan barusan yang memancing turunnya hujan di wilayah itu, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah mulai saat ini. Quan akan tetap tinggal di planet Madrigal untuk menjaga sumur portal yang dikatakan leluhurnya, sementara Soren kembali ke tempat asalnya dengan membawa uang yang sebelumnya dijanjikan oleh Quan. Kembali ke UNSC, di mana setelah John dan Maki mendapatkan chemistry dan bertemu di sebuah wilayah yang dipercaya sebagai Hello, mereka menjadi semakin dekat, di mana sistem juga menunjukkan kesehatan mereka berdua semakin membaik secara signifikan. Di sini Maki juga menjelaskan alasan para Covenant sangat menginginkan tempat tersebut adalah karena ada suatu nubuat atau ramalan dari nabi mereka yang mengatakan di mana bintang-bintang berkilau seperti kaca, maka angin akan berhembus membawa semua orang yang layak menuju ke cincin suci yang akan menjadikan mereka seperti dewa. From what I saw, humans didn't seem to be worthy of. Yang menjadi masalah adalah para Covenant akan membersihkan atau melenyapkan orang-orang yang tidak layak, di mana orang yang tidak layak tersebut merujuk pada ras manusia. Karena menurut pengalaman dari Maki sejak kecil, manusia hanyalah beban atau lebih seperti kanker bagi alam semesta yang terus membuat kerusakan. Namun hal itu langsung dibantah oleh John yang justru merasakan kebahagiaan dan melihat adanya sebuah harapan, meskipun di sini harapan kadang belok. Di tengah obrolan tersebut, salah satu pasukan memberitahu John kalau baru saja Covenant telah menyerang salah satu koloni planet manusia, merubah permukaan planet tersebut menjadi hamparan api dan menewaskan sekitar 11 juta jiwa. Di sini awalnya Laksamana Margaret berniat untuk mengirim pasukannya dan melakukan perlawanan, namun melihat itu adalah keputusan yang terkesan tergesa-gesa, John kemudian meminta kepada mereka agar mengizinkan Maki mengakses artefak pertama untuk mencari lokasi keberadaan artefak kedua sekaligus markas para Covenant. Meskipun hal itu adalah keputusan yang sulit mengingat mereka harus mempercayai orang yang masih belum jelas kepada siapa dia memihak, namun karena situasi yang sedang kritis, akhirnya mereka pun menyetujui permintaan John barusan. Get on with it. Got the fade. Selanjutnya, John kemudian pergi menemui Maki untuk memberitahu kalau pihak UNSC telah memberikan izin agar dia bisa mengakses artefak pertama. Selain itu, dia juga memberikan sebuah buku kiat-kiat sukses budidaya maggot untuk dibaca sebelum tidur, sekaligus membuktikan rasa kepercayaannya kepada Maki, di mana sikap perhatian yang ditunjukkan oleh John barusan akhirnya membuat Maki percaya kepadanya dan memutuskan untuk melepaskan senjata yang tertanam di jarinya. Karena tidak seperti manusia yang mendapatkan kehidupan sosial pada umumnya, selama ini John tumbuh besar dengan kapsul penekan emosi yang baru-baru ini dia lepas dan belum lama bisa merasakan dunia. Sama dengan Maki, di mana dia tumbuh sebagai satu-satunya manusia di antara para Covenant yang membuat keduanya untuk pertama kali merasakan perasaan cinta ketika hidup berdampingan dengan manusia dan lawan jenis. Green grass to walk on. Tanpa mereka sadari, obrolan mereka barusan diketahui oleh Cortana yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Halsey tentang Maki yang akan mengakses artefak pertama untuk mencari lokasi artefak yang kedua. Di mana di saat yang bersamaan, Kapten Jacob sekaligus mantan suaminya juga muncul untuk memberitahu kalau Laksamana Margaret menginginkan agar Dr. Halsey segera meninggalkan markas UNSC secepatnya. Yang otomatis hal itu pun sempat membuat Dr. Halsey kembali geram karena merasa dia begitu mudahnya dibuang setelah usaha dan penemuannya yang selama ini bisa mempertahankan UNSC dan umat manusia dari kepunahan.
Absolutely everything. You leave by noon. Setelah ayahnya Miranda pergi, Dr. Halsey lantas menggunakan lensa matanya untuk kembali mengakses lab UNSC yang kini dipegang oleh Miranda, di mana dia menghubungi Maki dan berusaha menghasutnya untuk membawa pergi artefak bersama dengan John dan dirinya menggunakan pesawatnya yang kini sudah ready untuk membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, untuk meyakinkannya seolah-olah mereka di pihak yang sama, Dr. Halsey juga mengatakan bahwa UNSC tidak sepantasnya mendapatkan senjata tersebut yang hanya akan menimbulkan kerusakan bagi mereka sendiri. Namun, hal itu justru membuat Maki sadar bahwa ras manusia pun sama saja, di mana mereka juga saling berebut untuk menjadi yang terkuat dan mendominasi yang lain. Gagal dalam percobaan pertama, Dr. Halsey kemudian menyuruh Kai, Vanak, dan Rhys, tim Silver yang lain untuk mencuri artefak pertama sekaligus membawa Maki dan John yang sudah tidak mempercayainya lagi. Bahkan dia menyuruh ketiga tim Silver itu untuk menghabisi semua orang yang mencoba untuk menghalangi mereka. Dan jikalau nantinya John melakukan perlawanan, karena sudah ada Maki yang bisa mengakses artefak tersebut, artinya kesadaran John pun sudah tidak diperlukan dan Cortana bisa mengambil alih kesadarannya seperti rencana awal. Kai yang sedang bersenang-senang dengan prajurit lain setelah kapsul penekan emosinya dilepas, dia sempat mempertanyakan alasan Dr. Halsey melakukan penangkapan tersebut, di mana pertanyaan itu pun akhirnya membuat Dr. Halsey sadar kalau Kai telah melepas kapsul penekan emosi di tubuhnya, mengingat kapsul tersebut akan mematikan semua indera perasa di tubuh mereka dan hanya akan menuruti perintah dari atasannya. So dia pun memutuskan untuk menyuruh Rhys dan Vanak melumpuhkan Kai terlebih dahulu. This is John we're talking about. There's no way he was compromised. It's just Rhys and Vanak now. Sementara itu, Miranda yang masih sibuk menganalisis rekaman suara yang dia dapatkan dari black box ketika salah satu pesawat mereka dibajak oleh Covenant, dia akhirnya baru menyadari kalau ternyata suara tersebut merupakan suara manusia dan satu-satunya yang patut dicurigai adalah Maki. Dia pun langsung memperingatkan semua personil untuk waspada dan bergegas menemui ayahnya untuk memberitahukan hal itu. This is Dr. Keyes. I need to speak to Captain Keyes. I want that voice crystal clear, okay? Sementara itu, John dan Maki yang sedang berjalan menuju ke tempat penyimpanan artefak Madrigal tiba-tiba diperingatkan oleh Cortana yang justru membocorkan tentang rencana dari Dr. Halsey yang ingin mencuri artefak Madrigal dan menjebak mereka. Get ready. 20 meters. Stop! Turn around and get out now. Anehnya, Cortana yang sedari awal adalah sebuah sistem dan harusnya hanya menuruti perintah Dr. Halsey, kali ini seperti memiliki pemikiran sendiri dan justru membangkang dengan mematikan sistem komunikasinya dengan Dr. Halsey dan malah memihak John. Walaupun begitu, alih-alih kecewa karena rencananya gagal, Dr. Halsey justru terlihat kagum dengan keputusan AI buatannya tersebut. Come on! Sementara itu, John yang sudah mengetahui bahwa dia akan dijebak, kemudian menyuruh Maki untuk segera pergi menuju ke ruangan artefak, sementara John akan bersiap untuk menghadapi perlawanan dari anak buahnya yang telah bersiap untuk menangkapnya. Riz, 6 o'clock. Sampai di sini melawan dua anggota Spartan anak buahnya sendiri, meskipun tidak menggunakan armornya, dia masih bisa menahan dengan bantuan dari Cortana hingga akhirnya Kai datang dan sempat menyuruh kedua rekannya itu untuk tidak menuruti perintah dari Dr. Halsey. Namun hal itu tentu saja sangat sulit mengingat mereka masih memiliki kapsul penekan emosi di tubuhnya. Take the shot, Riz.
Di tempat lain, diperlihatkan Maki yang telah sampai di ruangan penyimpanan artefak, di mana dia langsung meminta bantuan kepada Laksamana Margaret dan Kapten Jacob yang berada di tempat tersebut untuk segera membantu John. Namun setelah Miranda muncul dan memberitahu kalau Maki lah seseorang yang telah membajak salah satu pesawat mereka dan menghabisi semua kru pesawat tersebut, mereka justru menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan Maki menggunakan alat kejut listrik, yang mana kejadian itu seketika mengingatkannya terhadap peristiwa kelam di masa lalu ketika dia mendapat perlakuan kejam dari sesama manusia. Sebuah kesalahan besar di mana tadinya Maki sudah hampir mempercayai pihak manusia, kini justru kembali merasakan murka terhadap mereka, di mana dia pun kembali bangkit dan menyentuh artefak Madrigal dan diikuti dengan ledakan energi hingga sampai ke tempat John. Dan diperlihatkan dia kembali ke Halo yang juga kembali mempertemukannya dengan John sebelum akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal. Goodbye, John. Setelah tersadar dari pingsannya, John dengan kondisinya yang terluka karena ledakan energi barusan kemudian berjalan menuju kembali ke ruang artefak. Namun begitu sampai di sana, dia mendapat kabar dari Miranda yang mengatakan kalau Maki telah berhasil kabur dengan membawa artefak Madrigal menggunakan pesawat Covenant yang disita sebelumnya. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas untuk mengejarnya, tapi ketika berjalan keluar, dia justru melihat Kai yang tengah ditodong oleh Rhys dan Vanak. Di sini, karena dia harus segera mengejar Maki, John lalu berusaha menjelaskan kepada kedua rekannya mengenai fakta masa lalu mereka yang telah diculik dari keluarga mereka dan dicuci otak oleh Dr. Halsey. Tentu saja mereka tidak langsung mempercayai perkataan John barusan, sampai akhirnya Kapten Jacob muncul untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan mengakui kalau sebenarnya dirinya juga ikut andil dalam peran penculikan mereka di masa lalu. It's just us. We're all we have now. Mendengar hal itu, sadar kalau mereka hanya mempunyai tim Silver sebagai keluarga yang tersisa, Rhys dan Vanak pun kembali bergabung bersama John dan Kai untuk mengambil kembali artefak yang dicuri, di mana John, Vanak, dan Rhys bergegas untuk mengejar pesawat Maki, sedangkan Kai berniat untuk mengejar pesawat Dr. Halsey yang juga berniat melarikan diri setelah semua rencananya ketahuan. Covenant Phantom on the move! Namun sialnya, John dan yang lainnya terlambat karena Maki telah berhasil kabur menggunakan pesawat Covenant dan tidak ada satupun pesawat UNSC yang bisa menyaingi teknologi dan kecepatan pesawat tersebut. Sementara Kai yang berjuang sendirian akhirnya berhasil menyusul, melompat ke atas pesawat Dr. Halsey dan masuk tepat ketika pesawat tersebut akan lepas landas. Sampai di sini dia terlihat sangat marah, di mana dia lalu menanyakan siapa nama aslinya kepada Dr. Halsey. Tapi di saat yang bersamaan, asisten Dr. Halsey tiba-tiba justru menganu Kai dari belakang, yang mana hal itu tidak begitu berpengaruh kepadanya dan justru membuat Kai murka dan langsung menghabisinya saat itu juga. Tanpa Kai sadari, Dr. Halsey memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri menggunakan pod darurat. Di sini, Kai yang masih berada di dalam pesawat langsung berusaha untuk mengendalikannya. Sayangnya percobaan itu gagal dilakukan sampai akhirnya pesawat tersebut jatuh dan meledak. Namun meskipun begitu, alhamdulillah Kai masih berhasil selamat dalam insiden barusan. Setelah itu, John kemudian pergi ke laboratorium untuk meminta Cortana kembali meneliti gugus bintang Aspero dan sekali lagi mencari dengan teliti planet tempat tinggal para Covenant, meskipun sebelumnya pihak UNSC telah mengeksplor wilayah itu dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Menurut Cortana, gugus bintang Aspero merupakan sebuah tata surya yang dikelilingi oleh jaringan dinamis yang hanya akan terlihat seperti pecahan kaca. Intinya, kemungkinan planet itu memang ada dan hanya akan terlihat saat mereka pergi ke sana secara langsung. I'll send the Marines, 12 battalions.
Mengetahui hal itu, Laksamana Margaret pun berniat untuk mengirim 12 batalion tempur ke sana, namun karena hal itu belum jelas dan jika benar pun mereka sama sekali tidak mengetahui kemampuan pertahanan para Covenant, Jon justru menilai meskipun mereka membawa 10.000 pasukan pun mereka hanya akan mati sia-sia. Dia mengusulkan untuk hanya menurunkan Silver Team, di mana dia terlihat sangat percaya diri untuk membawa kembali kedua artefak yang dibawa oleh Covenant. Sementara itu di sisi lain, pasukan UNSC akhirnya berhasil menangkap Dr. Halsey yang sebelumnya berusaha melarikan diri dan membawanya kembali ke kantor pusat untuk dihukum. Namun tiba-tiba Dr. Halsey mengalami kejang-kejang di susul pendarahan di hidungnya, di mana hal ini mirip dengan yang dia ceritakan kepada Jon tentang kloningan pengganti setelah para anak-anak diculik, yang artinya Dr. Halsey yang ditangkap oleh UNSC sekarang hanyalah kloningan dari Dr. Halsey yang asli yang memang didesain untuk ditumbalkan kepada UNSC, di mana diperlihatkan Dr. Halsey yang asli saat ini sedang berada di tempat lain dan akan segera pergi untuk bersembunyi dari UNSC. It is time for us to take control. The Halo will provide the key. Kembali ke Maki yang akhirnya sampai di High Charity atau planet tempat tinggal para Covenant untuk menyerahkan artefak kepada ketiga profet pemimpin mereka. Sedikit sejarah mengenai kekaisaran Covenant, di mana kekaisaran itu menggunakan sistem pemerintahan teokrasi, sistem pemerintahan yang berpegang pada kedaulatan Tuhan. Contohnya pada zaman Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai keturunan dewa matahari dan di sini yang disembah para Covenant tersebut adalah peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak yang di dalam gamenya itu adalah peninggalan kaum Forerunner yang diceritakan dulunya mereka sudah jauh lebih maju daripada peradaban saat ini dan entah apa alasannya mereka punah dan meninggalkan artefak-artefak tersebut. Kembali ke kekaisaran Covenant, di mana sekarang yang memimpin mereka yang juga dianggap sebagai pemimpin agama spiritual seperti halnya Fir'aun tadi adalah ketiga profet ini, para Master Oogway. Prophet Mercy, Prophet Regret, dan Prophet Truth yang saya pun nggak tahu yang namanya ini yang mana. Yang jelas mereka menyambut baik kedatangan Maki yang telah berhasil membawa artefak Madrigal meskipun dia telah gagal menghabisi Jon. Tanpa Maki sadari, selama ini ketiga profet itu hanya memanfaatkan Maki dan begitu tujuannya tercapai, mereka akan menghabisi Maki bersama ras manusia lainnya karena menganggap keberadaan Maki telah mengotori dunia para Covenant yang dianggap suci dalam debu. Chief, there's something I need to tell you. Sementara itu, Jon yang sempat mengalami masalah ketika memasuki lapisan luar gugus bintang Aspero karena gravitasi di sana yang aut-autan, di mana hal itu membuat pesawat mereka mengalami kerusakan. Di sini mereka hanya bergantung pada Cortana yang memberikan petunjuk navigasi karena Jon tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ketika Cortana pun mulai menghilang, disinilah Jon seperti kerasukan sesuatu di mana dia menjadi sangat yakin dan akhirnya mereka bisa memasuki gugus bintang yang dimaksud dan langsung menemukan planet yang kemungkinan menjadi markas para Covenant. Sampai di sini, karena planet tersebut sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh manusia, tidak ada satupun penjagaan atau semacam pertahanan udara apapun, karena mungkin mereka sudah sangat yakin dengan teknologi mereka bahwa ras manusia tidak akan menemukan mereka, sehingga Jon dan tim Silverline bisa dengan leluasa terjun dari pesawat untuk menyerang mereka secara diam-diam. Afternoon. Bersamaan dengan itu, di kuil yang tidak jauh dari sana, Maki dan ketiga profet yang ternyata sedang mengadakan upacara dengan menyatukan kedua artefak Forerunner untuk mendapatkan titik koordinat lokasi Halo, di mana Maki dan Jon pun langsung bisa merasakan hal itu dan liut dikit, sehingga Jon justru ketahuan oleh salah satu Covenant yang berjaga di sana.
Otomatis hal itu pun langsung memancing ratusan pasukan Covenant termasuk beberapa Brutes yang salah satunya pernah berhadapan dengan Jon saat di planet Eridanus 2. Disinilah Rhys dan Vannak yang sepertinya juga telah melepas kapsul penekan emosi, mereka sempat meremehkan Brutes tersebut dan yang terjadi adalah di depan para Brutes tersebut, Rhys hanya dijadikan seperti mainan di mana Jon yang melihat hal itu langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Namun bahkan Jon pun juga terlihat keteteran melawan mereka sehingga formasi mereka pun terpecah dan hanya menyisakan Vannak dan Kai. Sampai di sini, Maki yang tidak sanggup melihat Jon dihajar seperti itu, tidak ingin Jon meninggal di sana, dia berniat untuk menyelamatkannya dengan nekat mengaktifkan kedua artefak tersebut yang telah disatukan, sehingga hal itu kembali mengeluarkan gelombang energi besar yang menghempaskan para Covenant dari atas kuil. Sampai di sini diperlihatkan juga, artefak tersebut mulai menunjukkan sebuah koordinat yang kemungkinan adalah tempat di mana Hello berada, dan di saat yang bersamaan, Jon dan Maki kembali terjatuh ke dalam alam bawah sadar mereka dan bertemu, di mana Jon berusaha untuk membujuk Maki kembali, namun dia menolak dan justru mengajak Jon untuk hidup bersamanya di sana karena Maki berpikir kalau kemungkinan dari awal tempat tersebut memang hanya diperuntukkan untuk mereka. Tapi tiba-tiba diperlihatkan bercak darah di tubuh Maki di mana ternyata di dunia nyata Kai terpaksa menembak Maki untuk menyadarkan Jon dan kembali fokus terhadap misinya melihat Silver Team sudah sangat kewalahan menahan gelombang pasukan Covenant. Pada titik ini, ketiga Prophet yang mengetahui kalau Maki telah tewas sebelum titik koordinat Hello terungkap secara sempurna, mereka lalu bergegas menyuruh pasukannya untuk menangkap Jon hidup-hidup agar mereka bisa memanfaatkannya untuk kembali menemukan lokasi Hello. Di mana hal itu membuat tim Silver akhirnya benar-benar dibuat tidak berdaya menahan serangan dari para Covenant, sampai-sampai Rhys juga mengalami luka fatal setelah terkena bom dalam jarak dekat. Walaupun dalam kondisi hanya tinggal satu orang, dengan semangat sumpah pemuda, jiwa patriotisme dan komitmen wirausaha, Jon berniat mengorbankan dirinya dan menyuruh Cortana untuk mengambil alih tubuhnya, mengingat dia tidak bisa memegang artefak tersebut sekaligus menyelamatkan teman-temannya dan menyelesaikan misinya karena Cortana tidak akan terpengaruh dengan energi yang dihasilkan dari artefak itu. Karena nggak ada pilihan lain, terpaksa Cortana pun akhirnya mengambil alih tubuh Jon di mana diperlihatkan sebuah konsep yang telah dibuat oleh Dr. Halsey, ilmuwan paling jenius, walaupun dengan mengesampingkan hak-hak kemanusiaan, tapi dengan kekuatan seorang Spartan dan perhitungan dari jutaan kemungkinan oleh Cortana, Jon benar-benar menjadi prajurit yang sangat efisien. Dia bahkan mampu mengendalikan pesawatnya untuk membantunya dalam pertempuran. Alhasil, dia pun bisa dengan mudah mengalahkan para Covenant tersebut, menyelamatkan semua teman-temannya dan membawa kedua artefak pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Kai yang melihat Jon bisa membawa artefak tersebut tanpa terpengaruh, membuatnya sadar bahwa Jon yang berada di depannya saat ini adalah seseorang yang lain.